Halo, Hai, ngomong-ngomong kamu umur berapa sih? 24. Oh, 24, masih bisa dibilang Iya. millennials dong? Sekilas ini terdengar seperti percakapan yang biasa, dan mungkin pemaknaan yang lebih jauh akan terkesan mengada-ada. Mungkin. Tapi perbincangan soal umur atau generasi di media sering ditemani dengan gestur dan sikap yang aneh. Seperti cara Rossi memanggil Gustika Hatta dengan, Pasti follower kamu tambah ya sayang? Kenapa sayang? Kamu mau ngomong apa sayang? "Yap, ada yang salah di sana." Kata milenial muncul sebanyak 5 kali dalam 10 menit perbincangan ini. Tapi kata ini lebih menunjukkan cara Rossi memandang Gustika ketimbang substansi perbincangan. Rossi memandang Gustika sebagai bagian dari anak muda, milenial, beserta segala prasangka yang dilekatkan pada mereka. Nada Rossi pun terdengar menggurui dan menganggap remeh Gustika dengan pertanyaan seperti, Itu murni buah pikiran kamu? Udah dimarahin mama belum? melalui pertanyaan ini, Rossi meragukan otonomi Gustika, seolah-olah ia tidak bisa berpikir sendiri, seolah-olah seluruh kegiatannya harus disetujui dan diawasi orang tua. Hal ini terkesan lumrah karena Gustika adalah orang yang jauh lebih muda ketimbang Rossi, dan kita menganggapnya normal karena adanya konstruksi sosial tentang umur yang disebut sebagai ageism. Ya, ini istilah yang beneran ada, bukan yang kami bikin sendiri. Mirip dengan rasisme atau seksisme, ageism dapat didefinisikan sebagai prasangka dan diskriminasi terhadap individu semata-mata berdasarkan umurnya. Bukan hanya pada yang muda, ageism juga dialami oleh lansia. Diskriminasi ini terjadi terutama dengan sedikitnya penggambaran lansia di media. Ketika muncul pun sering bermasalah. Lansia sering digambarkan sebagai sosok yang kolot, lemah, dan membosankan. Hidup lansia sering dianggap sudah selesai, tinggal menunggu ajal. Ketika lansia menantang stereotipe ini, media menggambarkannya sebagai sesuatu yang sensasional, aneh, atau bahkan menyedihkan. Misalnya ketika tayangan hitam putih mengundang sastrawan senior, Susilo Anantatur. Perbincangannya hanya seputar aspek sensasional bahwa Susilo adalah dokter yang bekerja sebagai pemulung. Saya mau bahas tentang seorang dokter, ini lagi viral kemarin, terkenal karena jadi pemulung di jalanan. Tayangan ini membuat kita merasa bahwa lansia yang sehat dan ceria adalah orang tua yang langka, yang tidak sesuai dengan norma. Bahwa lansia yang masih memiliki aspirasi hidup adalah lansia yang aneh. Anda mungkin tidak merasa ada yang bermasalah di sini. Secara kultural, stereotipe ini memang sangat lengkap dengan konsep memuliakan orang tua. Bahwa mereka dulu pernah berjasa dalam membesarkan kita, dan kini sudah lemah sehingga harus kita rawat. Pada orang yang lebih muda pun kita dibiasakan untuk ngemong atau memandang mereka sebagai naif, kurang ilmu, serta harus dibimbing. Cara pandang ini memang